Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Davina Najwa Aurelia Kosok, nomor absen 05 dari kelas 12 IPS 3. Pada video ini, saya akan menjabarkan hasil review saya mengenai salah satu film Indonesia yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh, film yang tayang pada tanggal 25 Agustus 2022 ini bahkan telah ditunggu-tunggu dengan antusias oleh masyarakat Indonesia dari tahun sebelumnya. Tidak terkecuali saya. Hal yang membuat masyarakat antusias dengan film ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena para aktor dan aktrisnya. Film ini dibintangi oleh para aktor dan aktris muda Indonesia yang sedang naik daun saat ini. Ada Iqbal Ramadan yang berperan sebagai Piko, lalu ada Aga Yunanda yang berperan sebagai Ucup, lalu ada Umay Shahab dan Ari Irham yang berperan sebagai kakak beradik Gofar dan Tuktuk. Lalu ada juga Rachel Amanda yang berperan sebagai Vela dan Agni Nihek yang berperan sebagai Sarah. Selain dikarenakan para aktor dan aktrisnya, masyarakat juga dibuat tertarik oleh genre film ini. Bagaimana tidak? Film ini mengangkat genre heist atau perampokan yang sangat jarang ada di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko ini menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Piko yang bekerja sebagai pemalsu lukisan bersama sahabatnya yaitu Ucup yang hebat dalam hal meretas. Piko ingin membebaskan ayahnya dari penjara. Namun, untuk itu, ia harus membayar seorang pengacara senilai 2 miliar rupiah. Di saat yang bersamaan, ia mendapatkan tawaran dari seorang mantan presiden bernama Permadi untuk memalsukan sebuah lukisan karya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kemudian, mereka harus menukar lukisan tersebut dengan lukisan yang asli, yang dimana lukisan asli tersebut berada dan dijaga ketat di Istana Presiden, dan lukisan tersebut merupakan aset negara yang tak ternilai harganya. Piko dan Ucup kemudian menerima tawaran tersebut dan membentuk komplotan bersama 4 orang lainnya, yaitu Gofar, Tuktuk, Vela, dan Sarah. Mereka berenam kemudian bekerja sama untuk membuat strategi dan menjalankan misi pencurian lukisan Raden Saleh tersebut. Menurut saya pribadi, film ini sangat mengejutkan karena melebihi ekspektasi saya. Bahkan menurut saya, film ini pantas untuk masuk dalam kategori film terbaik tahun 2022. Tidak sia-sia saya menunggu berbulan-bulan lamanya. Alur dari film ini sangat bagus dan rapi, sehingga saya sangat enjoy saat menontonnya. Selain itu, pada film ini juga terdapat value history, di mana film ini menceritakan tentang latar belakang dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, yaitu pengkhianatan, yang dimana itu akan membungkus film ini secara rapi, sehingga penonton akan dibuat tersadar dan tidak bisa berkata-kata selain wah. Ada satu hal lagi yang menurut saya menarik dari film ini. Film ini didominasi oleh warna hijau, yang secara color teori, warna hijau itu bermaknakan obsesi atau tantangan. Sangat cocok bukan dengan film ini? Hal lainnya yang saya sukai dan sangat saya apresiasi dari film ini yaitu adalah ketotalitasan para pemainnya. Mulai dari akting Iqbal Ramadan sebagai Piko. Menurut saya, Iqbal berhasil meyakinkan penonton bahwa ia adalah seorang seniman. Pada salah satu wawancara, Iqbal bahkan mengatakan bahwa ia sengaja terjun langsung untuk melakukan observasi di Yogyakarta selama beberapa hari. Ia juga belajar melukis secara langsung dengan 2 orang maestro Indonesia, yaitu Suharmanto dan Deddy Sufriyadi. Peran Umay Shahab dan Ari Irham sebagai kakak beradik Gofar dan Tuktuk juga perlu mendapatkan apresiasi. Mereka mengatakan bahwa mereka sengaja mencoklatkan diri dengan cara berjemur setiap hari. Umay bahkan sengaja menumbuhkan jerawat demi membangun image-nya sebagai seorang handyman. Ari Irham juga mengatakan bahwa ia belajar untuk mengemudikan mobil manual antik demi perannya sebagai the driver. Lalu ada Rachel Amanda yang berperan sebagai Vela dan negosiator atau si ahli judi. Ia juga turun langsung untuk belajar memainkan trik-trik kartu kepada ahlinya demi memperkuat image-nya sebagai penjudi.
Lalu ada juga Agnini Hack yang berperan sebagai Sarah, kekasih Piko. Overall, saya paling suka sama aktingnya Agnini Hack. Perannya sebagai atlet silat patut untuk diacungi 2 jempol, kalau bisa 4 sama jempol kaki. Apalagi ada salah satu scene di mana ia harus berkelahi bersilat dengan menggunakan dress panjang dengan high heels. Itu sangat luar biasa keren. Selain itu, akting Angga Yunanda sebagai The Hacker juga cukup memuaskan dan meyakinkan. Pokoknya dari semua acting para aktor dan aktris itu sangat keren, meyakinkan, sampai kita kayak percaya banget kalau ya memang mereka memang seniman, mereka memang hacker, mereka memang montir, mereka memang driver, mereka memang penjudi, mereka memang atlet silat. Kayak keren deh. Sayangnya ada beberapa ya sedikit banget catatan hitam untuk film Mencuri Raden Saleh ini. Catatan hitam yang pertama yaitu saya merasa agak terganggu dengan penempatan produk placement yang terkesan kurang halus. Ada beberapa produk placement yang sangat menonjol yang membuat saya gagal fokus. Ya, tapi masih bisa dinikmati lah film ini. Tidak terlalu mengganggu. Lalu ada juga adegan-adegan bucin antara Sarah dan Piko yang menurut saya tuh cringe. Kayak tidak natural. Pokoknya menurut saya film Mencuri Raden Saleh ini keren deh, keren. Mulai dari alur ceritanya, mulai dari makna ceritanya, terus plot twistnya, dan acting para pemainnya, lalu totalitas sutradara dan kru-krunya. Kayak kalian kalau nonton hampir semua scene itu kalian bakal kayak, oh ini gimana caranya ya, kayak kok bisa, keren. Kalau nonton itu keren banget, pokoknya wajib nonton. Saya berharap kalau film Mencuri Raden Saleh ini dapat menjadi standar untuk pembuatan film-film Indonesia selanjutnya. Ya mungkin hanya itu review dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.